Assalamualaikum Sobat Akademik, saya Putri Winda di channel YouTube yang menyediakan informasi dan sharing seputar dunia akademik. Jabatan akademik dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu. Kenaikan jenjang jabatan fungsional yang lebih tinggi merupakan suatu bentuk pembinaan karir dosen. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas tentang perhitungan angka kredit setiap unsur. Kali ini, saya akan membahas tentang pengajuan pertama jabatan fungsional akademik asisten ahli 150. Mungkin beberapa teman di sini juga akan mengajukan pengusulan asisten ahli 150. Lalu pertanyaannya, apa saja syarat pengusulan pertama JFA asisten ahli? Syarat pengusulan JFA asisten ahli 150 yaitu yang pertama, ijazah S2 atau S3 atau yang setara. Kemudian yang kedua, ada 10 angka kredit di luar ijazah, yaitu Tridharma, mulai dari pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Memiliki satu karya ilmiah pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama atau tunggal. Yang perlu diperhatikan adalah karya ilmiah yang kita miliki dapat ditelusuri secara online, baik pada portal jurnal maupun pada perguruan tinggi atau pada portal Garuda Dikti. Kemudian, karya ilmiah yang dipublikasikan secara online harus dapat dibuka secara full text dan tidak hanya abstraknya saja. Disarankan juga untuk melampirkan asli lembar hasil penilaian sejawat sebidang atau peer review karya ilmiah. Syarat berikutnya adalah memiliki satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan minimal sudah 1 tahun melaksanakan tugas sebagai dosen. Syarat selanjutnya adalah prestasi kerja dalam 1 tahun terakhir minimal bernilai baik. Kita juga harus melampirkan persetujuan dari Senat Fakultas, serta beberapa persyaratan administratif lainnya. Misalnya, untuk dosen PNS, maka pangkat paling rendah adalah penata muda tingkat 1 atau dengan golongan ruang 3B. Untuk dosen perguruan tinggi swasta, maka beberapa syarat administratif lainnya adalah melampirkan SK yayasan yang sudah dilegalisir. Berikut ini saya tunjukkan beberapa persyaratan administratif, seperti surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi, kemudian fotokopi SK pengangkatan sebagai dosen tetap yayasan yang sudah dilegalisir, serta daftar usulan penetapan angka kredit. Untuk DUPAK ini, jika kita berada di LL Dikti Wilayah 3 dan kita sudah mengisi Sijali, maka kita bisa langsung mendownload DUPAK yang ada di Sijali. Kemudian beberapa surat pernyataan mulai dari pelaksanaan bidang A, yaitu pendidikan dan pengajaran, bidang B, yaitu penelitian, bidang C, pengabdian masyarakat, dan bidang D, yaitu penunjang. Serta tadi sudah saya jelaskan harus ada berita acara Senat Fakultas bagi universitas atau institut, atau Senat perguruan tinggi bagi sekolah tinggi atau akademik atau politeknik. Di sini juga ada formatnya, nanti bisa kita download. Kemudian ada juga surat pernyataan keabsahan karya ilmiah yang ditandatangani oleh dosen. Kemudian ada lembar pernyataan pengesahan hasil validasi karya ilmiah yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi swasta, serta beberapa dokumen-dokumen lainnya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara mengajukan JFA asisten ahli? Untuk dosen perguruan tinggi negeri, pengajuan asisten ahli 150 dapat melalui perguruan tinggi negeri masing-masing.
Sedangkan untuk dosen perguruan tinggi swasta, pengajuan asisten ahli 150 bisa melalui LLDT wilayah masing-masing. Dan setiap LLDT memiliki sistem yang berbeda-beda. Ada yang manual dan ada yang online. Misalnya, untuk LLDT wilayah 3 menggunakan sistem yang sudah online yaitu Sijali, Sistem Informasi Jenjang Jabatan Akademik LLDT wilayah 3. Untuk LLDT wilayah lainnya mungkin sistemnya bisa berbeda-beda. Sebelum kita mengisi Sijali, biasanya kampus juga memiliki tim penilai angka kredit dosen. Sehingga ajuan kita bisa dilihat terlebih dahulu dan bisa dikoreksi oleh tim penilai angka kredit, bagian mana saja yang masih kurang dan bagian mana saja yang harus ditambahkan. Adakah tips untuk pengajuan asisten ahli 150? Tips yang bisa saya berikan yang pertama adalah baca pedoman operasional PAK yang terbaru. Untuk saat ini, PO PAK yang terbaru adalah tahun 2019 bulan Oktober, serta ada surat edaran perubahan nomor 638. Dokumen ini nanti akan saya taruh di link di description box. Kemudian yang kedua adalah pastikan data dosen di PDPT update. Misalnya, jika kita memang sudah lulus S2, berarti seharusnya data S1 dan S2-nya sudah terekam di PDPT, termasuk data pengajaran dan sebagainya. Tips yang ketiga adalah pastikan syarat-syarat yang tadi saya sebutkan sudah terpenuhi. Dan tips yang keempat adalah biasakan kita tertib dalam dokumentasi, sehingga file-file yang ada akan mudah mencarinya ketika kita akan melakukan pengajuan JFA. Dan tips yang terakhir adalah tentu saja action. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.